barangnya dalam bentuk fisik ya, sesuai dengan simbol eh, trapesium ya. Nah, dia menerima, terus dia apa namanya? Dia mengecek kesesuaian barangnya. Nah, setelah mengecek maka alur proses bisnis untuk pembeli itu sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk alur data ke penyelenggara online marketplace itu akan berupa output bahwa barangnya telah dikirim berupa notifikasi, dan setelah notifikasinya diterima oleh penyelenggara online marketplace, itu setelah barangnya diterima juga oleh pembeli, maka penyelenggara online marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya itu melakukan transfer atau pembayaran yang dilakukan melalui rekening penyelenggara. Nah, setelah dilakukan transfer, online marketplace merchant sendiri lagi menerima uang baik melalui digital ataupun transfer ya. Dan selanjutnya ke simbol oval kembali, yaitu simbol untuk selesai proses bisnis dari online marketplace ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk proses bisnis online marketplace. Next. Nah, jadi tadi ya kurang lebih teman-teman juga misalnya sudah ada yang pernah buka toko di online marketplace dan sudah paham terkait dengan alurnya, kurang lebih tadi proses bisnisnya bakal sama yang tadi yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada ketentuan perpajakan yang diatur di SE 63 tadi ya. Pertama, untuk proses bisnis atas jasa penyediaan tempat dan atau waktu. Nah, di sini si online marketplace merchant di sini kan dia semacam menyewa tempat ya untuk menjual atau membuka toko di online marketplace. Nah, atas jasa tersebut yang disediakan oleh online marketplace, pertama akan dikenakan PPN, juga ada PPh pasal 17, PPh 21, 23, 26, ataupun final 4 ayat 2. Nah, subjeknya sendiri itu ada penyelenggara online marketplace, tadi seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Terus DPP-nya di sini itu atas imbalan jasa penyediaan tempat atau waktu berupa monthly fixed fee, rent fee, registration fee, fixed fee, dan atau subscription fee. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang harus yang menjadi DPP dari perhitungan pajaknya. Nah, selanjutnya pemotong PPh-nya sendiri itu adalah online marketplace merchant atau yang membuka toko di online marketplace jikalau dia ditunjuk sebagai pemotong selaku pengguna jasa. Nah, selanjutnya ketentuan selanjutnya itu terkait dengan penjualan barang atau jasa. Nah, di sini kan tadi ada toko yang menjual di online marketplace, atas penjualan barangnya tersebut atau jasanya tersebut akan dikenakan pajak. Nah, pajaknya ada pertama PPN, ada PPh pasal 15, pasal 17, 21, 23, 22, 26, ataupun final 4 ayat 2. Subjeknya sendiri itu adalah online marketplace merchant atau yang membuka toko di online marketplace ya. Terus DPP-nya itu atas penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa. Dan selanjutnya yang memotong pajaknya itu adalah pembeli barang atau pengguna jasa jikalau dia ditunjuk sebagai pemotong. Nah, selanjutnya ketentuan perpajakan untuk proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online marketplace merchant oleh penyelenggara online marketplace. Nah, di sini kan tadi atas sewa tempat di sini tadi ya. Nah, atas hasil penjualan itu ada fee yang diterima oleh online marketplace. Di situ ada objeknya, objek pajaknya ada PPN, PPh pasal 17, 21, 23, 26, ataupun final 4 ayat 2. Subjeknya sendiri itu adalah penyelenggara online marketplace. Terus DPP-nya itu atas jasa perantara pembayaran. Nah, selanjutnya pemotong PPh adalah online marketplace merchant jikalau dia ditunjuk sebagai pemotong selaku pengguna jasa. Nah, kurang lebih seperti itu ketentuan perpajakan untuk online marketplace. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada classified ads atau tadi seperti OLX ataupun berniaga ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada proses bisnis dalam bentuk flowchart-nya. Pertama kita mulai dari pengguna iklan. Pengguna iklan itu seperti ya kita yang datang berkunjung ke website tersebut untuk lihat iklan yang mau kita pakai. Nah, selanjutnya di sini dimulai dalam bentuk simbol ini ya, oval untuk menandakan mulainya proses bisnis bisnisnya. Nah, pertama itu menuju ke simbol diamond. Di sini ada titik inspeksi ya, di mana apakah dia harus melakukan pendaftaran atau tidak. Misalnya dia sudah pernah melakukan data, tidak. Nah, di situ akan dialihkan menuju menggunakan iklan. Jadi langsung bisa melihat iklan yang tersedia. Tapi jikalau misalnya belum registrasi atau belum melakukan pendaftaran, maka di sini dialihkan. Jadi dia melakukan pendaftaran terlebih dahulu, terus dialihkan ke bagian penyelenggara classified ads-nya untuk melakukan verifikasi. Nah, setelah melakukan verifikasi, jikalau diterima, maka akan diberikan akun dan password. Nah, setelah menerima akun dan password untuk pengguna iklan, itu baru boleh menggunakan iklannya. Nah, misalnya pengguna iklannya tetap melakukan registrasi, tapi ternyata sudah pernah terdaftar di classified ads-nya, maka di sini tidak perlu dilakukan lagi pemberian akun dan password, langsung dialihkan untuk melihat iklan yang tersedia. Nah, selanjutnya kita beralih lagi ke bagian pengiklan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada simbol oval lagi untuk memulai proses bisnisnya. Nah, di situ ada alur data menuju melakukan pendaftaran bagi pengiklan untuk agar bisa iklannya tampil di classified ads-nya. Nah, di situ melakukan pendaftaran, terus akan dialihkan ke bagian simbol diamond sebagai titik inspeksi. Nah, di sini melakukan verifikasi. Nah, jikalau dia belum pernah melakukan registrasi, maka pihak classified ads-nya akan melakukan verifikasi, terus selanjutnya akan menerbitkan invoice. Nah, setelah menerbitkan invoice, dia ada di sini kan menerbitkan invoice dalam bentuk simbolnya diamond ya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya dia sudah pernah dia belum membayar, nah di sini akan diterbitkan transaction fee invoice-nya. Nah, setelah itu dalam bentuk dokumen ya. Nah, selanjutnya akan diserahkan ke bagian pengiklan untuk melakukan pembayaran, proses pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, baru dia disediakan tempat untuk menampilkan iklan yang mau ditampilkan. Nah, sebelumnya kita ke simbol diamond melakukan verifikasi bagian atas, itu kalau misalnya dia sudah terdaftar sebelumnya, maka langsung saja boleh menampilkan iklan yang mau diiklankan ya. Nah, selanjutnya setelah ditampilkan, ada alur data menuju proses menampilkan data barang dan atau jasa yang diiklankan. Nah, setelah ditampilkan iklannya, di sini akan keluar berupa output data barang atau jasa yang mana dipesan oleh pembeli tadi di bagian bawah sebelah kanannya itu, teman-teman. Nah, setelah datanya diterima, maka proses bisnisnya, alur datanya sudah mengarah ke simbol oval itu ya. Artinya sudah selesai untuk proses bisnis classified ads-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses bisnis dari classified ads atau contoh yang teman-teman tahu itu OLX. Nah, next. Nah, selanjutnya ada untuk ketentuan perpajakannya. Bagaimana ketentuan perpajakannya ya? Pertama, untuk objek pajaknya itu ada PPN, ada PPh pasal 17, 21, 23, 26 ataupun 4 ayat 2. Nah, selanjutnya untuk subjek pajaknya itu ada penyelenggara classified ads-nya atau OLX dan sebagainya.
Nah, DPP-nya itu atas jasa penyediaan tempat atau waktu, dalam artian di sini si yang mengiklankan itu kan membayar jasa kepada OLX misal. Nah, jadi atas pembayaran tersebut itu menjadi DPP-nya. Nah, selanjutnya untuk pemotong PPh itu adalah pengiklan atau yang memasang iklan. Jikalau dia ditunjuk sebagai pemotong selaku pengguna jasa dari classified ads-nya. Nah, itu ketentuan perpajakan untuk classified ads-nya. Selanjutnya kita ke jenis online marketplace selanjutnya. Itu ada daily deals. Daily deals itu tadi contohnya seperti Lakupon ya teman-teman. Jadi kita ada kupon, kita bisa menukarkannya di tempat tertentu dan khusus untuk yang terinci di kupon tersebut. Di sini kita ke gambar sebelah kiri dulu untuk memulai. Jadi pertama kita ke bagian online marketplace merchant sendiri atau yang buka toko di daily deals-nya sendiri. Nah, pertama itu ada simbol memulai ya, simbol lokal. Nah, selanjutnya setelah itu ada alur data untuk melakukan pendaftaran untuk online marketplace merchant-nya. Terus selanjutnya setelah melakukan pendaftaran akan ada melakukan verifikasi dan menerbitkan invoice oleh pihak penyelenggara online marketplace-nya. Dan selanjutnya setelah melakukan verifikasi akan mengeluarkan dokumen berupa monthly fixed fee invoice di bagian online marketplace merchant. Nah, setelah diterima dokumen tersebut, maka dilakukan pembayaran oleh merchant-nya. Nah, selanjutnya setelah melakukan pembayaran, itu selanjutnya untuk penyedia marketplace atau Lakupon tadi, pihak Lakupon contohnya, itu akan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang dan melakukan penjualan bagi si merchant tersebut. Jadi sudah diberikan izin untuk melakukan penjualan produk ya. Setelah melakukan disediakan izin, maka itu baru bisa mengunggah data dan atau informasi terkait. Nah, setelah itu, setelah mengunggah datanya, maka akan dialihkan lagi ke bagian pihak penyelenggara online marketplace-nya atau contohnya Lakupon tadi ya. Baru dia bisa menampilkan data dan atau informasi terkait dengan barang yang dijual oleh pihak penjual. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian pembeli. Nah, di situ ada proses bisnis yang awal itu kita mulai ya seperti biasa. Terus setelah mulai itu melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, maka akan dialihkan ke bagian penyelenggara untuk melakukan verifikasi. Nah, setelah melakukan verifikasi akan keluar output berupa akun dan password yang mana akan digunakan oleh pembeli untuk melihat isi dari melihat iklan yang dijual oleh penjual. Nah, setelah itu melihat, jadi melakukan pemesanan selanjutnya, dan setelah dilakukan pemesanan, maka akan keluar berupa output yang mana berupa data dan atau informasi terkait barang dan atau jasa yang akan dibeli di bagian penyelenggara online marketplace. Nah, setelah penyelenggara online marketplace menerima output tersebut akan menjadi input untuk melakukan pemrosesan dan mengeluarkan data terkait transaksi. Nah, itu untuk gambar yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya dilanjutkan di gambar yang sebelah kanan, itu atas data tersebut ya, atas outputnya tadi yang berupa data dan atau informasi, terus pihak penyelenggara melakukan pemrosesan dan mengeluarkan data, maka akan keluar berupa output data rincian transaksi. Nah, output di sini akan menjadi input bagi pembeli untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka alur datanya kembali ke penyelenggara online marketplace, yaitu menerima pembayaran dan menyampaikan notifikasi kepada penjual atau merchant-nya. Nah, setelah notifikasinya diterima oleh penjual,
maka dia baru mengirimkan voucher dan notifikasi. Nah, notifikasinya, vouchernya sendiri pertama akan dikirimkan dalam bentuk dokumen kepada pembeli, dan notifikasinya akan dikirimkan berupa output kepada penyelenggara online marketplace. Nah, untuk pembeli setelah menerima dokumen voucher atau dokumen berupa voucher, maka dia bisa menggunakan voucher tersebut, menukarkan vouchernya. Nah, setelah menukarkan vouchernya, maka dia di sini keluar berupa output dalam bentuk fisik berupa barang dan atau jasa. Nah, setelah itu baru selesai karena barang dan jasanya yang dipesan sudah diterima. Nah, sebelumnya ketika menukarkan voucher itu akan ada alur data juga untuk online marketplace-nya merchant untuk mengirimkan barang atau jasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya belum. Nah, untuk penyelenggara online marketplace tadi seperti Lakupon, itu setelah menerima notifikasi, itu akan menjadi input bagi dia untuk melakukan transfer pembayaran. Nah, kan jadi tadi pembeli itu melakukan pembayarannya bukan kepada penjualnya langsung, tetapi penyelenggara online marketplace-nya. Dalam hal ini contohnya adalah Lakupon. Nah, setelah diterima notifikasi bahwa si penjual sudah mengirimkan barang, maka penyelenggara online marketplace-nya sini melakukan transfer atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Nah, setelah melakukan transfer, maka akan keluar dalam bentuk fisik berupa pendapatan yang diterima oleh penjualnya sendiri. Nah, setelah itu selesai untuk proses bisnis dari online marketplace berupa daily deals ini. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya terkait dengan ketentuan perpajakan ya teman-teman untuk daily deals ini. Pertama, atas penyediaan jasa, tempat, dan atau waktu, maka di sini objek pajaknya ada PPN, PPh pasal 17, 21, 23, 26, ataupun final 4 ayat 2. Nah, untuk subjeknya ada penyelenggara online marketplace tadi, seperti Lakupon dan sebagainya. Terus ada DPP-nya atas imbalan jasa penyediaan tempat, berupa pembayaran fee dan sejenisnya ya. Terus untuk pemotongan PPh-nya itu adalah online marketplace merchant atau yang menggunakan jasa penyelenggara online marketplace-nya tadi, jikalau dia memang ditunjuk sebagai pemotong. Nah, selanjutnya untuk proses bisnis penjualan barang atau jasa. Nah, di sini objek pajaknya ada PPN, PPh pasal 15, 17, 21, 22, 23, 26 ataupun final. Terus subjeknya itu adalah online marketplace merchant lagi. Terus DPP-nya atas penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa. Pemotongnya sendiri adalah pembeli barang atau pengguna jasa. Jadi pemotongnya di sini boleh dari pembeli atau pengguna jasa jika memang dia ditunjuk sebagai pemotong. Nah, selanjutnya untuk proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online marketplace merchant oleh penyelenggara online marketplace. Nah, objeknya di sini ada PPN, PPh pasal 17, 21, 23, 26 atau final. Terus subjeknya ada penyelenggara online marketplace tadi seperti Lakupon. Terus DPP-nya atas jasa perantara, atas pembayaran penggunaan jasa perantara pembayaran. Nah, selanjutnya ada pemotong PPh adalah online marketplace merchant jikalau memang dia ditunjuk sebagai pemotong. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ketentuan perpajakan yang diatur di SE 63 tadi untuk daily deals. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada jenisnya ada online retail atau biasa teman-teman barang bermerek ya. Itu buka toko sendiri, jadi dia buka toko sendiri, melakukan penjualan pengiklanan di websitenya sendiri. Seperti tadi contohnya adalah Zalora. Nah, contohnya seperti Zalora. Nah, proses bisnisnya pertama ada dua pihak di sini. Pertama untuk pembeli dan ada online marketplace merchant-nya. Karena dia sendiri yang membuka website untuk melakukan penjualan. Nah, pertama kita ke bagian pembeli ya, teman-teman. Di situ ada
ada simbol untuk memulai, terus selanjutnya setelah memulai terus melakukan pemesanan seperti biasa. Nah, di sisi online marketplace merchant-nya sendiri itu dia ada simbol memulai juga, simbol oval. Nah, setelah melakukan simbol memulai, di situ menampilkan data dan atau informasi terkait barang atau jasa yang akan dijual. Nah, setelah data barangnya ditampilkan, maka di sini pembeli kan melihat-lihat barangnya. Nah, setelah itu melakukan pemesanan. Nah, atas pemesanan tersebut akan keluar berupa output data dan atau informasi terkait barang atau jasa yang mana akan menjadi input untuk melakukan untuk online marketplace merchant-nya untuk melakukan pemrosesan dan mengeluarkan data rincian transaksi. Nah, setelah keluar data rincian transaksi, maka akan dikirimkan ke bagian pembeli untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, di sini kembali ke bagian online marketplace merchant-nya untuk ada alur data untuk menerima pembayaran tersebut. Nah, setelah diterima pembayaran, terus dilakukan pengiriman barang, dan setelah melakukan pengiriman barang akan keluar ke bagian pembeli kembali untuk berupa barang fisik yang barang atau jasa yang dibeli ya, dipesan. Nah, selanjutnya untuk proses bisnis untuk online retail ini sudah selesai. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, next. Di bagian ketentuan perpajakan, itu ada objek pajaknya adalah objek pajak penghasilan. Pajak penghasilannya sendiri itu ada PPh pasal 15, pasal 17, pasal 22, 21, 23, 26, dan 4 ayat 2. Tarifnya sendiri, tarif pasal 17, bagi penyedia yang penghasilannya tidak dikenai pajak final. Terus untuk pemotong atau pemungutnya, wajib pajak PPh orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh. Nah, juga ada untuk ketentuan perpajakannya itu ada berupa PPN. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk jenis-jenis dari online marketplace-nya, ada 4 tadi. Dan sekian yang dapat kami sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semua. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan teman-teman. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Silakan Mas Andi yang mau ini jadi moderator. Iya, boleh, Pak. Ya, silakan. 3 penanya lah atau 4 penanya, silakan. Silakan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebut nama dan izin bertanya, saya Muhammad Rizal Wahyudi, absen 21. Mau bertanya mengenai ini, bagaimana aspek perpajakan untuk e-commerce asing atau yang lintas batas? Tolong jelaskan. Mohon izin, Pak. Jadi pada nanti jam 9 itu ada kuliah umum Pak dari kampus. Dan... Oke. Ya, kita sebentar. Atau satu penanya lagi deh sebelum kita ini ya. Ini siapa sih yang bicara? Pandu ya? Ya, Nduk. Oke, di apa namanya itu di akhiri dulu aja screen-nya apa. Ya, oke. Jam 9 ya, Du ya? Iya, Pak. Oke. Oke, ini kan berapa menit? 10 menit lagi ya? Iya, Pak. Oke, satu lagi penanya deh. Nanti sekalian saya jawab. Ya, silakan. Siapa tuh? Absen 18, Kevin Ayu ya kan? Iya, silakan. Saya mau tanya terkait dengan salah satu marketplace yang lagi digandrungi cewek-cewek nih, yaitu Shopee ya, Kak. Kita sekarang lagi marak Shopee 99, Shopee 10, yang kadang diskonnya tuh gila-gilaan kan, bisa setengah harga atau lebih. Nah, saya pernah dengar tuh ada orang dapat di Shopee iPhone, Kak, cuma harganya ratusan ribu gitu, 100.000 sekian. Nah, saya mau tanya dari SE 62 2013, apakah itu termasuk objek pajak, Kak? Dan kalau misalkan termasuk objek pajak, dasar pengenaan pajaknya atas yang mana? Atas harga iPhone yang sebenarnya ada di pasar, atas harga diskon yang 100 ribuan itu, atau selisih harga sebenarnya dengan diskon itu, Kak? Terima kasih. Oke,
Oke lah, ya karena waktunya cukup mepet nih ya, sorry banget nih ya, ini banyak banget godaan. Nanti mungkin moga-moga di pertemuan berikutnya sebelum ke pemaparan kelompok yang kedua, saya bisa singgung sedikit. Oke, silakan Mas Andi mau langsung jawab apa mau saya jawab aja? Mungkin dari Fikar sendiri dulu Pak, mau memberikan jawaban dari teman kami Pak. Silakan. Ya Pandu ya, boleh Pandu ya. Ya lebih 5 menit boleh Pandu. Ya, Pak. Ya, oke. Kalau dari infonya itu tapi dipersiapkan saja mungkin Pak. Oke, silakan. Singkat aja. Sambil jalan lah ya, sambil kalau kamu udah mau jawab bilang ya, siapa namanya? Andi ya, kelompokmu ya. Iya Pak. Ya, oke. Kalau mungkin saya jawab aja lah ya, terkait dengan pertanyaan Rizal tadi, aspek perpajakan yang asing. Sebenarnya kan prinsipnya asing dan tidak asing itu lebih kepada, kita kan sudah bahas tuh, sekarang Netflix, ya kan? Terus beberapa pelaku pasar e-commerce yang ada di luar negeri juga sudah kita pajakin. Netflix itu kalau nggak salah di Amsterdam dia kalau salah basisnya ya. Namun demikian itu di dalam perpajakan internasional taxation di situ jelas juga dikatakan bahwa ada beberapa azas yang kita kenal dari mulai azas sumber sama azas domisili ya. Bukan barangkali untuk masalah ini kan baik e-commerce maupun perdagangan ataupun transaksi konvensional itu tidak ada bedanya sebenarnya ya. Lebih kepada cara melaksanakan aja, ini pakai teknologi yang konvensional mungkin tidak terlalu banyak dominan. Nah, sehingga prinsipnya tadi itu, apabila ada pelaku asing di sana, ya kita persamakan dengan layaknya sebuah transaksi ya, konvensional. Sepanjang dia memang bersumber penghasilan dari Indonesia, seperti Netflix, dia kan pelanggannya di Indonesia. Maka nanti katakanlah kalau memang itu diatur ada terkait dengan international taxation, dalam hal ini Indonesia dengan Amsterdam sebagai basis domisili si Netflix-nya, maka dilihat untuk penghasilan yang seperti itu, bagaimana perlakuannya? Apakah negara sumber yang memajaki atau negara domisili yang memajaki? Namun di dalam peraturan terkait dengan hal ini terakhir itu kan pajak menyatakan bahwa Netflix juga dikenakan pajak di kita ya, di kita sebagai negara yang memberikan penghasilan dari penduduk kita yang berlangganan Netflix tadi gitu. Ya, bahkan kalau saya juga kebetulan menjadi pelanggan Netflix juga, ada perbedaan PPN kita di mana sebelumnya tidak kena PPN, sekarang kena PPN gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi pertanyaan Rizal tadi sedikit saya singgung, nanti mungkin kelompok 1 akan menambahkan bahwa terkait dengan hal ini aspek pajak internasional atau international taxation sudah jelas mengatur masalah ini ya. Kecuali untuk PPN mungkin, kalau PPN kan jelas lah ya, kalau sepanjang itu memang dilaksanakan di Indonesia ya terus masuklah ke PPN. Namun kalau tidak di Indonesia kan hanya di daerah pabean, tentu itu di luar jurisdiksi pemajakan internasional karena international taxation itu kan menyangkut PPH saja. Itu mengenai aspek pajakan bagi perusahaan asing. Jadi tidak berbeda ya. Kita lihat ketentuannya. P3B ada di sana dan seterusnya. Mungkin yang menjadi isu adalah harga, penentuan harganya. Harganya itu wajar apa tidak, kan sesuai ketentuan apa tidak. Tentu itu juga ada aturan yang mengatur mengenai transfer pricing ya kan, atau APA dan sebagainya. Nanti kalian akan belajar juga lah. Kemudian dari Ayu tadi sebenarnya itu tidak jadi masalah Yu. Itu kan cara berbisnis ya, monggo aja Shopee melakukan itu. Nah tinggal kita nanti di dalam katakanlah di dalam pemajakannya yang kita lihat tentu adalah harga yang wajar gitu ya. Wajar itu artinya begini. Kalau dalam hal PPN, DPP tentu kita akan melihat. Seperti kalau kalian tahu sebuah perusahaan yang melakukan pembagian barang cuma-cuma untuk kepentingan promosi pun itu sebagai objek PPN, dan berapa harganya tentu harga yang sesuai dengan harga pokok dia, minimal seperti itu kan gitu. Penyerahan antara sesama grup juga sama seperti itu, dilihat berapa kewajaran antar transaksi tersebut. Jadi dalam hal katakan dia menjual iPhone ya kan yang harga yang murah, itu kan bagian dari promosi dia. Tentu sebenarnya dasar pengenaan pajaknya bisa saja pasti adalah harga wajar si iPhone tersebut.
Hanya nanti di sana ada biaya namanya biaya promosi, ya kan? Jadi selisih antara biaya dia 100.000 tadi dengan biaya iPhone yang biasa dia jual 10 juta sehingga 9.900.000 itu mungkin masuk ke dalam biaya promosi. Nah, yang jadi concern kita sebagai orang pajak memastikan apakah memang betul itu dilakukan secara konsisten sesuai dengan azas dan sebagainya gitu ya. Dan berhubungan langsung dengan kegiatan tadi gitu. Sepanjang itu dalam konteks dalam harga kewajaran, promosi yang memang berimbas kepada kenaikan omset dia dan bisa dilihat korelasinya, maka semacam itu tidak ada masalah. Namun untuk pemajakannya, katakanlah tentu ada istilahnya, kalau PPN kan tentu DPP-nya adalah ya sebesar harga wajar si iPhone tersebut. Kan gitu. Kemudian nanti atas selisihnya tadi masuk ke dalam biaya promosi lah katakanlah gitu, atau biaya diskon dan seterusnya. Itu pun di dalam PPN kan jelas diskon pun termasuk dalam hal yang dikenakan PPN. Jadi dalam SE 62 2013 di sana sebenarnya tidak secara jelas. Sebelum ke sana mungkin sedikit juga ini agak terburu-buru juga ya. Bahwa prinsipnya dasar hukum kita nanti kan bukan cuma SE 62 ya kan, ada kita punya undang-undang, punya PP, peraturan pemerintah, punya Perdijen, punya surat yang menjawab pertanyaan dari beberapa WP secara spesifik. Itu menjadi acuannya gitu ya. Bahwa di dalam SE 62 katakanlah tidak diatur mengenai hal itu ya Ayu, tapi kalau kita nanti lihat merefer ke beberapa aturan yang kurang lebih prinsipnya sama antara berjual konvensional dengan penjual e-commerce secara online gitu ya, maka itu juga sudah jelas juga diatur di sana mengenai hal-hal itu. Gitu ya. Siapa namanya? Ayu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Andi mau jawab kelompok kalian? Sudah diwakilkan semua, Pak. Oh, diwakilkan. Setuju. Oke lah. Saya nggak banyak janji karena ini jam 9 harus sudah gabung kalian ya dengan kuliah berikutnya. Ya Pandu ya. Betul Pandu ya? Ya betul, Pak. Oke. Di awal pertemuan nanti minggu depan insya Allah kita coba bahas sepintas ya. Bukan sepintas, kita bahas dulu hal terkait dengan perpajakan e-commerce ini ya. Terutama aspek perpajakannya. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada ya. Kalau tidak ada sebelum kita berpisah, prinsipnya itulah ya, prinsipnya bahwa dalam hal pemajakan atau dalam hal transaksi cara melaksanakan bisnis, kembali lagi pajak adalah netral, tidak mengatur. Monggo mau secara apapun perkembangan teknologi membuat kita menjadi lebih bisa melakukan transaksi dengan berbagai macam cara. Namun demikian secara perpajakan sama lah. Sama, baik bisnis beli di pasar atau di mall atau dengan cara ditransaksi secara online tidak ada bedanya. Hanya nanti ada beberapa pengaturan terkait dengan evidence, penggunaan, pembuktian dan seterusnya. Tapi kita di pajak juga punya digital forensik namanya. Kita bisa melakukan bisa melakukan forensik penyelidikan mengenai bagaimana kita memastikan bahwa transaksi di dalam elektronik pun bisa terlacak dengan baik sama persis dengan konvensional. Dan terakhir, ya memang ini menjadi challenge bagi pajak untuk memastikan bahwa secara teknologi pun kita memiliki sarana untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, law enforcement kepada mereka. Itu menjadi tantangan. Ya mungkin nanti minggu depan kita akan lebih bahas. Tapi prinsipnya pajak terus berkembang, terus mengimprove diri pajak DJP supaya kita jangan ketinggalan oleh mereka ya. Tentu lebih challenge dibanding transaksi transaksional konvensional. Dan terakhir terkait dengan pasal 35A Undang-Undang KUP di sana jelaslah kita akan memiliki kewenangan untuk meminta informasi terkait dengan data dan sebagainya terkait dengan e-commerce ini ya. Jadi saya kira nggak usah pesimis, tapi juga kalian juga tetap harus bisa waspada bahwa dengan perkembangan teknologi bisa jadi ini akan membuat kita menjadi ketinggalan dibanding dalam hal kita melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap transaksi konvensional gitu ya. Saya kira gitu mungkin ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf banyak sekali gangguan hari ini ya. Ya, tapi moga-moga di minggu depan kita bisa lebih baik lagi nanti menyampaikan beberapa hal terkait dengan e-commerce ini. Gitu ya Pandu ya. Cukup Pandu? Ya, Pak. Oke. Baik teman-teman sekalian, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf ya. Ya, minggu depan kita coba ulas sedikit mengenai hal ini sebelum nanti pemaparan di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.